berat buat mereka. Nampaknya ini bakal menjadi season yang sangat menarik untuk Geekslate. Alright, Aura Fire kemarin mendapatkan kekalahan bersama dengan Geekslate pun juga sama. Jadi siapakah yang akan memecahkan kemenangan pertama mereka? Aura kah? Atau Geek kah? So MPL Arena, minta tepuk tangannya! Ini dia, kita akan segera masuk ke dalam game yang pertama. Best of 3 series antara Geekslate dan juga Aura Fire. Posisi masing-masing antara Hai dan juga Janna Cutie. Dua jungler yang bisa dibilang cukup mengerikan, tapi kali ini Hai akan membawa tank jungler dengan seorang Fredrin yang akan cukup tebal di sisi depan. Bisa menjadi frontliner juga nantinya buat teman-teman dari Aura Fire. Alright, bahkan melihat permainan dilakukan oleh para pemain dari tim Aura Fire, mereka agak sedikit melepaskan pergerakan Kabuki sendirian di arah bottom lane. Poloiski, tipikal orang yang berani melakukan tuker damage atau poking damage. Dan ini ada fun fact tentang Kabuki di mana dia memiliki game MVP terbanyak sepanjang MPL Season 10. 46 game, 9 kali MVP. Wow, MVP yang begitu banyak. Tapi kali ini akan berhadapan dengan seorang Kadera. Kita tahu sendiri betapa gemilangnya perjalanan karir dari Kadera di season sebelumnya. Tapi lihat, ada beberapa perkumpulan yang dilakukan oleh Geekslate dan juga Aura Fire di sekitar area sungai. Tapi nggak akan ada suatu komitmen yang mereka lakukan karena ini masih early game, masih di bawah 2 menit pertama. Oke, stiker Aura Fire dikemanakan oleh seorang Godiva. Melihat pergerakan dari seorang Janna Cutie yang mencoba untuk melakukan sedikit farming terlebih dahulu. Seperti biasa Janna Cutie tidak mau terlalu terburu-buru. Tipikal targeting yang on point. Karena sebentar lagi dia juga harus siap-siap untuk menghadapi pergerakan dari satu buah turtle yang mungkin fight-nya, ini aku bilang mungkin ya, bisa mungkin dimenangkan Aura Fire. Dia punya Fluffy, tapi sayangnya Fluffy-nya masih level 3. Itu yang menjadi problem untuk kali ini. Sedangkan Luke udah level 4. Melihat tuh Luke lebih unggul. Ini harusnya para pemain dari tim Geekslate, mereka lebih pede untuk bisa melakukan zoning out terhadap para pemain dari tim Aura Fire lainnya. Iya, dan memang udah terlihat ya pergerakan dari seorang Luke yang kali ini langsung bisa memukul mundur seorang Hai sampai ke area outer turret dengan setengah HP saja yang disisakan. Alright, mundur ke arah belakang, flicker telah digunakan. Luke dengan sepadan bersamakan Fluffy. Naga digonceng. Dan ternyata turtle berhasil didapatkan oleh para pemain dari tim Geekslate. Godiva di sana bahkan harus mengeluarkan flicker yang harus mundur ke arah belakang dan Luke masih mau lebih mendapatkan Godiva dan tidak berhasil. Sedangkan Fluffy membuat seorang Luke terperangkap di depan sana mencoba dijemput begitu saja oleh Poloiski. Janna Cutie is coming up, Fluffy where are you going? Dan satu buah Apres Rod berhasil menemukan Luke. Tapi sama-sama ditukar dengan ada posisi XP lane atau Fluffy yang hilang dengan kedua kalinya. Iya, satu pertukaran yang cukup adil bisa dibilang karena Godivanya berhasil melarikan diri juga tadi. Dan kalau kita ngelihat memang ada backupan yang cukup baik dari Geekslate. Ketika seorang Luke-nya coba untuk dikejar oleh para pemain lainnya. Dan ini dia talent prediction-nya. Wow, Indonesia menuju ke arah Aura. English Dash full Geekslate kali ini. Kompak ya? Perbedaan pendapat antara Indonesia Dash dan juga English Dash nampaknya. Tapi it's okay, it's just a prediction. Kita bakal lihat permainannya sebentar lagi dari kedua belah tim. Dimana kalau Aura Fire itu sendiri under kondisi yang dia miliki sekarang mungkin harus diperhitungkan. Mereka punya Kadera dengan Karinya. Kari melumat seorang Hai, melumat seorang Kabuki, Fluffy, siapapun itu bisa dimakan loh Nevin. Iya, dan untuk seorang Aboy juga kali ini dia mengamankan emblem Mr. Shop yang dimana dari segi itemization nantinya akan lebih murah dan lebih cepat dibandingkan nantinya dengan seorang Facehugger. So ini juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan ketika damage dari seorang Parshanya sudah sangat amat sakit menuju ke arah pemain Aura Fire. Dan so far kita bakal melihat juga ke arah sisi gold laner Kari dan juga seorang Iritel. Ini bakal jadi satu pertandingan yang bisa dibilang cukup sengit sih antara kedua hero ini. Alright, Luke kali ini bakal coba dipukul begitu saja. Ada Fluffy di garis depan. Mencoba untuk memberikan sedikit pressure terhadap permainan yang dimiliki dari tim Geekslate di arah top lane. Karena objektif gaming mereka juga ada turtle di arah top lane. Yang mungkin ada team fight 4 versus 4 kembali terdeteksi pergerakan dari seorang Hai. Dipaksa, Luke di depan sana. Damage yang diberikan. Terrespect Godiva. Kali ini ternyata berhasil mendapatkan seorang Luke. Fluffy versus everybody. Dan bahkan Janna Cutie berhasil coba dipukul mundur ke arah belakang. Dan Cutthroat dipalingkan kembali oleh seorang Facehugger.
win condition Aura Fire. Membalikan kembali keadaan mereka dan mendapatkan 1 buah turtle. No perfect turtle untuk di game yang pertama. Iya, bisa dibilang pergerakan dari Gigslade posisinya tidak menguntungkan buat mereka sih. Karena yang pertama, looknya harus tumbangkan terlebih dahulu dan ternyata dari seorang Fluffy bisa memberikan Petrify yang sangat amat on point. 3 orang tertahan di area tersebut dan setelah itu backupan eksekusi dari tim Aura Fire juga sangat amat manis membuat mereka mendapatkan eliminasi, bahkan udah mulai mengejar nih ke area goldnya dan juga pastinya akan menuju ke arah itemization yang meskipun belum ada full item tapi udah terlihat beberapa pecahan item dari para pemain Aura Fire. Irrital terutama dengan Aiden Javelin dan juga Windwalker akan mempercepat lagi dari segi attack speednya. Mau tidak mau, para pemain dari tim Aura Fire mereka juga harus mengawal pergerakan dari seorang Kabuki. Karena Kabuki yang akan mereka andalkan nantinya. Pergerakan dari Gigslade kali ini mungkin masih belum bisa diredam, masih bisa diredam karena adanya seorang Kari yang belum memiliki power yang sangat maksimal. Sedangkan di early game nanti itu cukup berbahaya. Sedangkan siapa yang bisa nahan damage dari seorang Kari di late game nanti? Lihat Kabuki mencoba untuk mengejar seorang Karera. Pesaga berada di garis depan. Dan ternyata Godiva terdeteksi begitu saja. Bakal coba dipaksa Nova Loiski. Pengen yang lebih dan lihat flanking from Jana Kete. Kabuki menjadi pilihan utama di para belakang. Team fight-nya terpisah. 3 team fight yang berbeda. Godiva terperangkap di garis depan. Abai mencoba melakukan following up. Vesager kali ini mundur ke arah belakang dan ternyata Godiva still survive di area mid lane. Ya, harus disengage terlebih dahulu karena untuk saat itu juga di area mid lane yang terjadi keributan antara kedua tim. Baloiski yang masih mencoba untuk mencari lebih, memberikan pressure yang lebih banyak karena mereka juga masih melakukan pengalihan isu supaya dari kaderannya bisa bebas mendapatkan outer turret di bagian bottom lane. Dan kalau kita ngebahas gimana sih cara bisa untuk menahan seorang kadera, caranya cuma satu, bunuh kaderanya. Dan kalau misalnya kita ngomongin defense ini bakalan cukup sulit, mengingat Hai aja bisa langsung dilumat nantinya di area late game. Dan bahkan siapa yang sangka kalau permainan flanking yang dilakukan dari seorang Chana Kitty itu bukan dari samping tapi dari belakang. Iya. Flanking dilakukan. Jadi map awareness dari Aura Fire nih harus semakin ditingkatkan lagi, informasi keberadaan dari seorang Jana Cutie harus semakin akurat lagi. Karena kalau misalnya terjadi lagi hal seperti tadi, bisa-bisa Aura Fire akan tumbang satu persatu, terutama ketika Kabuki yang tumbang, damage dealernya minim banget. Tembakan Kabuki si anak panahnya udah harus menuju ke arah garis depan. Star Rush dikeluarkan, Lunas bisa didapatkan, tapi lihat Luke lagi menjadi pilihan. Bukan itu doang, permasalahan utamanya. Di mana para pemain dari tim Gigslade mereka memberikan waktu yang banyak untuk seorang Kadera. Kadera, Golden Staff sudah di tangan dari seorang Kadera. Ya, meskipun tadi memang mengorbankan Turtle dan juga Luke yang terjadi di momen sebelumnya, tapi kaderanya bisa dapetin sampai ke arah inner turret di bagian bottom lane. Jadi ada pertukaran yang tidak terlalu merugikan untuk Gigslade, bahkan untuk saat ini juga goldnya masih sama-sama imbang. Oke, ini buat kalian semua ya, ini dia. Jangan sampai lupa, Mobile Legends PUBG X Jujutsu Kaisen sudah hadir. Dan langsung dapatkan diskon 50% untuk 1 kali draw pertama pada tanggal 18 sampai 20 Maret saja loh. Ingat, jangan sampai kalian ketinggalan karena ini skinnya itu keren banget. Cakep banget, tapi ini Team juga terjadi. fight kali ini terjadi kembali. Star Rush yang sangat baik berhasil membalikkan keadaan. Luke menjadi bola-bulanan warga dengan 4 poin kill yang sudah didapatkan terhadap tim Aura Fire. Jana KT seperti biasa permainan tipikal jungler dari Filipina. Di saat tidak bisa melakukan team fight, ada baiknya dia melakukan split push. Split push yang cukup berhasil ya bisa dibilang. Lagi-lagi 2 inner turret dari tim Aura Fire sudah hilang di area top lane dan juga di area bottom lane. Bahkan tadi seorang Jana kita juga masih mencoba untuk memberikan pressure-nya ke arah seorang Kabuki dan membuat ketika Gigslade udah kembali lagi ke posisinya masing-masing semakin sulit nantinya untuk ditembus oleh Aura Fire karena banyak PR yang harus dilakukan juga oleh tim Aura Fire. Right. Banyak memang yang harus dilakukan, tapi lebih di sini ada Godiva mencoba all in, bakal coba dipaksa ada Fluffy menghilangkan satu bapak Loiski. Loiski ter-take down begitu saja ada following damage from Aboy. Fluffy menuju ke arah belakang, Aboy menjadi pilihan tapi ternyata itu hanya melakukan zoning out. Tabrak gaming didapatkan, Luke harus menuju ke arah belakang, Luke gak bisa versus everybody right here. Menuju ke arah objektif yang dia miliki, Aura Fire memiliki seluruh yang mereka bisa berikan terhadap Lord kali ini. Iya. Kabuki masih ada. Godiva di garis depan.
Flicker bahkan belum digunakan oleh seorang Godiva dan Retribution juga ada di tangan dari Hai. Iya, salah satu jawaban yang udah mulai terlihat dari Aura Fire, Godiva di sana yang bisa memberikan inisiasinya dan teamfight yang pasti akan lebih kuat dilakukan oleh Aura Fire. Meanwhile, Lord sudah mulai dicicil terlebih dahulu perlahan tapi pasti oleh kedua tim, begitu juga dari Geek Slate yang akan melakukan setup entah itu nanti untuk ofensif ataupun defensif ketika dari Aura Fire bisa membuka pertempurannya. Oke, Flicker berhasil digunakan menuju ke seorang Luke. Mundur ke arah belakang, Kabuki, distraction yang dilakukan terhadap Vesager ternyata menimbulkan impact Godiva non following up. Bahkan Kingsley yang berhasil mendapatkan satu buah lot double kill. 3 point kill, Aura Fire, ini bukan hal yang baik. Initiate from Luke, save the day untuk tim Kingsley. 3 pemain harus hilang dalam sekejap saja, bahkan Geek Slate berhasil mendapatkan ke arah Lordnya. Yes, berdasarkan dari seorang Luke yang kalian ternyata memberikan keuntungan besar buat teman-teman dari Geek Slate, dan keuntungan besar juga bisa kalian dapetin ketika kalian menggunakan atau order di Grab karena ada diskon sampai dengan 26.000 dengan promo di bawah ini. Alright, lihat Luke yang tadi terpick off 4 kali ini tapi nampaknya dia memberikan pembayaran yang sangat mahal. Godiva berada di gas depan. Paloyski memberikan sedikit pressure, David Jasper juga sudah diambil oleh Vesager. Paloyski masih mencoba untuk mencari siapa yang bisa di take down. Para pemain dari tim Geek Slate mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena tidak ada satu buah play card yang didapatkan oleh seorang Paloyski. Ya, tapi ini dia Feather Attack dibuka hanya untuk memberikan clearing saja terlebih dahulu, membuat setidaknya ada 1-2 pemain Aura Fire yang mundur karena target mereka memang menuju ke arah inner turret di area mid, memperluas lagi wilayah kekuasaan dari Geek Slate karena mereka akan semakin bebas. Tapi Godiva, momen yang kita tunggu-tunggu lagi. Satu trapping dilakukan tapi ternyata belum ada hasil yang maksimal. Geek Slate masih terlalu kuat dengan resource yang bahkan belum terbuang sama sekali. Yes, itu dia. Terlalu kuat Luke untuk ditumbangin. Dan dari Players Gold yang silakan Evan. Yes, dari Players Gold kita melihat Kadera ya menjadi satu player dengan gol terbanyak. Nggak heran karena dari awal dia dikasih space benar-benar besar banget. Menuju sampai ke area inner turret, dia dapetin platingan, dapetin buff. Bahkan kalau kita ngeliat juga satu eliminasi dengan 3 assist ini membuat Kadera semakin kaya. Tapi disusul juga dengan seorang Janna Cutie karena memang Geek Slate sejauh ini sedang mendominasi, sedang memegang kendali permainannya. Kendali permainan yang dimiliki dari tim Geek Slate bahkan dengan 3.000 gold yang mereka miliki. Akankah mereka coba untuk mundur ke arah belakang atau bahkan mereka mau lebih? Kadera berhasil didapatkannya tapi tidak dilakukan following up. Karena para pemain dari tim Aura Fire mereka mundur ke arah belakang. Godiva masuk lebih dalam lagi. Tertake down begitu saja. Dan lihat Janna Cutie fokus ke arah base turret yang dimiliki para pemain dari tim Aura Fire. Mereka agak direction dengan adanya seorang Janna yang tiba-tiba datang menuju ke arah team fight dari belakang. Flanking yang dilakukan setelah menyelesaikan tugas pushnya itu keputusan yang sangat mahal. Pertama, dia selesaikan tugasnya mendapatkan base turret. Kedua, dia tetap datang ke dalam team fight. Itu wise decision, tapi di dalam waktu yang sempit. Itu wow banget sih, bagaimana dia memilih rutenya untuk kembali ke area team fight dan ternyata berhasil mendapatkan beberapa eliminasi atau semburan damage ke arah pemain dari Aura Fire. Dan ini kesempatan yang besar buat Geek Slate dengan perbedaan sampai ke arah 4.600 gold. Kalau misalnya mereka mau maksain team fight itu nggak masalah asalkan nggak ada mistake movement yang dilakukan. Tapi Aura Fire mereka juga masih punya kesempatan yang sama untuk melakukan pengejaran. Setidaknya untuk ke arah ekonominya terlebih dahulu karena kita lihat juga beberapa kali ketika Godiva bisa memberikan inisiasi ke arah orang yang tepat, itu hasilnya bisa manis juga untuk Aura Fire. Tinggal bagaimana nantinya damage dari seorang Kabukinya bisa dijaga dengan baik, jangan sampai Kabukinya untuk tumbang ketiga kalinya. Tapi ini dia keuntungan dari seorang Fanny yang bisa melakukan mobilitas sangat cepat dari atas ke bawah ke tengah. Ada Godiva di sana, Terus lagi keluarkan begitu saja all in terhadap seorang Luke. Masih bisa berubah menjadi split-split, kali ini menyelamatkan dirinya sendiri. Para pemain dari tim Aura Fire, mereka tidak lagi tile rage untuk melakukan team fight. Dan untungnya Fluffy tidak memfollowing up dengan adanya Black Dragon Transform. Karena Black Dragon Transform adalah hal yang sangat krusial ketika objektif team fight di arah Lord. Tidak ada Black Dragon Transform, udah pasti tim dari Geek Slate pede banget untuk melakukan war yang instan. Fluffy jadi pilihan utama, Castro dikeluarkan dan bahkan belum sempat melakukan satu body adjustment. Fluffy udah berburu menuju ke arah udara, udah terbang sang kapten Fluffy menyelamatkan dirinya sendiri. Sedikit terlambat Paloyski, flicker telah digunakan tapi satu informasi yang mahal masih dipegang oleh tim Geek Slate.
Iya, dia masih memiliki defense touchdown. benar, yang terlihat dari Gixel adalah mereka coba untuk manci. Coba supaya dari Aura Fire mengeluarkan beberapa resource mereka. Dan ketika Lordnya udah bisa dicicil, ini bakal menjadi satu pertempuran yang akan menentukan buat teman-teman dari tim Gixley. Oke, Luke mulai coba untuk bersinar. Berhasil mendapatkan satu buah high di depan sana. Power of Retribution. All in. Defense Judgment. Menuju ke Kadera. Kadera still survive. Dan bahkan membalikan kembali kanan dari seorang Kabuki. Kabuki ter-take down. Kodifaka menjadi orang kedua. 3 hilang. Fluffy bersama dengan Vesaker tersisa. Wipe out. Double kill. One straight push. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Triple kill bahkan berhasil diamankan oleh Janakity. Dan ini dia menyambut para minion wave-nya masuk ke area base. So this is it. Gixley mendapatkan 1 poin kemenangan mereka. Gixley bersinar. Tercounter dengan Godiva? Nampaknya tidak. Bahkan lihat dengan Fan ini begitu Janakity, objektif gaming adalah nomor 1.